Menjaga modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, siang ini kita akan bincang dengan kapasitas keimanan yang sudah kita punya dalam dada kita. Apa kapasitas dan modalitas kita ketika kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Rasul Muhammad SAW adalah utusannya. Modalitas kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dengan dua kalimat inilah yang akan menjadi modalitas kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalitas inilah yang menjadi jimat, menjadi kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus surganya. Pertanyaannya kemudian adalah, modal yang sudah kita dapatkan tadi apakah bisa kita pergunakan langsung untuk mendapatkan itu atau tidak? Ketika kita nanti mati, apakah itu menjadi modal utama kita untuk langsung masuk surganya Allah atau tidak? Ini pertanyaan dan usaha yang harus kita lakukan terus-menerus. Tentu dalam perjalanannya, di usia kita yang bisa jadi 70 tahun, 80 tahun, rintangan, tantangan, ujian itu luar biasa. Nah, disitulah letak ujian dan modalitas kita diuji, apakah mutlak akan kita dapatkan atau ditunda. Pertanyaan inilah yang harus memotivasi kita untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu beribadah kepada Allah. Beribadah kita kepada Allah yang disebut dengan ibadah vertikal adalah kemampuan kita untuk melaksanakan kewajiban dan sekaligus menjauhi larangannya. Ketika ibadah amaliyah kita yang sifatnya vertikal kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita modali dengan ilmu, syarat rukunnya kita penuhi, kualitas ibadah kita jaga, maka pasti Allah akan memberikan ganjarannya kepada kita. Karena Allah sudah memberikan janjinya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Bisa 10 kali, bisa 700 kali, bahkan bisa tidak berhingga. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Nah, supaya modalitas kita yang sifatnya vertikal tadi utuh tanpa ada yang mengurangi atau tanpa ada yang terkurangi, maka berikutnya adalah amaliyah insaniyah kita, amaliyah horizontal kita harus kita jaga. Amaliyah insaniyah kita adalah hablum minan nas kita kepada sesama, adalah muamalahnya kita kepada sesama. Sesama ini luas, sesama manusia yang beriman, yang kita sebut sebagai saudara seiman, sesama manusia tapi berbeda keimanan, yang kita sebut dengan saudara sebangsa, atau sesama manusia tapi juga berbeda suku. Nah, modalitas insaniah inilah yang akan mempengaruhi kelak ketika nanti kita sudah berada di yaumil mahsyar.
apakah akan mendapatkan privilege langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Inilah yang saya sebut dengan perjuangan, yang saya sebut dengan ujian. Sebagai umatnya Kanjeng Rasul, kita sudah mendapatkan satu kunci, dua kalimat yang menjadi satu kunci. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dengan kalimat itu Allah turunkan ampunannya. Yang dengan dua kalimat itu Allah turunkan rahmatnya. Tapi Rahman Rahimnya Allah, ampunan Allah tidak berdiri sendiri, tetapi sangat juga tergantung bagaimana hubungan kita dengan sesama, dengan alam sekitarkah, dengan lingkungankah, dengan keluargakah, dengan saudarakah. Inilah komitmen yang harus kita jaga hingga akhir hayat, sehingga kita tidak masuk dalam kategori yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang muflis, manusia yang merugi. Siapa yang merugi? Apakah karena dia bangkrut, tidak punya harta benda ketika nanti di akhirat? Bukan. Tapi orang yang muflis nanti di akhirat adalah mereka yang membawa segudang pahala kebaikannya, pahala hajinya, puasanya, zakatnya, semua ibadah yang sifatnya vertikal, hablum minallah, tunai sempurna dilakukan, tapi pahalanya tidak serta-merta menjadi hak kita. Kenapa begitu? Karena ada hak sesama manusia yang belum kita tunaikan ketika kita masih hidup di dunia. Bisa jadi kita sengaja atau tidak mengambil hak orang lain. Bisa jadi kita sengaja atau tidak mendolimi orang lain. Dan perbuatan-perbuatan yang syuk lainnya. Dan sampai akhir hayatnya kita belum sempat untuk memintakan ampun, memintakan maaf kepada orang yang kita sakiti tersebut. Orang model seperti inilah yang kelak di yaumil mahsyar akan disebut sebagai orang yang merugi. Padahal dia alim, padahal dia soleh. Alim dan soleh hanya kepada Allah, tapi tidak sesama. Padahal untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan kebaikan akhirat, dua-duanya harus seiring sejalan. Menjadi manusia yang tawadhu, menjadi manusia yang tawazun, baik kepada lingkungan, baik kepada keluarga, baik kepada sesama. Terlebih kita harus melakukan kebaikan juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat semua, mari kita jaga diri kita, lisan kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya akan merugikan kita. Karena ingatlah bahwa kelak di neraka siksaannya begitu pedih. Dan tahukah Anda siapakah yang menjadi batu bakarnya? Yang menjadi batu bakarnya adalah batu-batu yang sangat panas, batu-batu yang sangat panas, api yang luar biasa panas. Dan kita jangan sampai termasuk sebagai bahan bakar, karena bahan bakarnya neraka karena keburukan dan kemaksiatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.